Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Astamanda Kunde, mahasiswa program studi Perencanaan Pengembangan Wilayah Universitas Halleoleo Kendari. Dengan ini akan menjelaskan tentang metodologi participatory assessment atau metodologi penilaian partisipatif. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya metodologi participatory assessment. Penilaian partisipatif. Penilaian partisipatif muncul dari perkembangan dalam teori pembangunan dan pendekatan partisipatif yang lebih luas. Sejarah lahirnya teori ini melibatkan beberapa tahapan penting dan kontribusi dari berbagai ahli yang mendukung pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat dalam proses pengembangan dan penilaian. Pada pertengahan abad ke-20, pembangunan internasional sering kali dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah atau biasa dikenal top and down, di mana keputusan diambil oleh pemerintah atau lembaga internasional tanpa banyak melibatkan masyarakat lokal. Namun hasil yang kurang memuaskan dari pendekatan ini mendorong pencarian metode alternatif yang lebih efektif dan inklusif. Pendekatan konvensional dikritik karena seringkali mengabaikan konteks lokal dan pengetahuan masyarakat setempat. Ahli seperti Paulo Freire melalui bukunya Pedagogy of the Oppressed tahun 1970 menekankan pentingnya pendidikan dan partisipasi masyarakat dalam proses transformasi sosial yang menjadi inspirasi awal untuk pendekatan partisipatif. Penilaian partisipatif lahir dari kebutuhan untuk mengatasi kelemahan dan pendekatan pembangunan konvensional yang bersifat top-down melalui kontribusi penting dari para pionir seperti Robert Chambers dan perkembangan metode PRA. Metodologi ini sering berkembang menjadi pendekatan yang diakui secara luas dan diimplementasikan oleh berbagai lembaga internasional dengan evolusi terus-menerus dan integrasi teknologi baru. Metodologi partisipatif terus menjadi alat penting dalam pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pengertian metodologi participatory assessment menurut para ahli yaitu menurut Norman Upphoff tahun 1977, metodologi participatory assessment atau penilaian partisipatif menekankan keterlibatan aktif masyarakat dalam semua tahapan siklus proyek, dari perencanaan hingga evaluasi. Upphoff menekankan pentingnya kolaborasi antara pemangku kepentingan lokal dan eksternal untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan proyek. Sedangkan menurut Robert Chambers pada tahun 1994, penilaian partisipatif adalah pendekatan yang menekankan pada keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan terkait dengan program atau proyek yang akan dan atau sedang dijalankan. Menurut Nelson Mandela, pada tahun 2008, metodologi participatory assessment adalah langkah efektif menuju realisasi hak asasi manusia, baik politik, sivil, ekonomi, sosial, atau budaya. Tidak dapat dipisahkan, saling berhubungan dan saling terkait. Dengan perspektif gender, memberikan masyarakat wawasan holistik tentang bagaimana kita semua berbeda satu sama lain, namun ingin menjadi bagian dalam komunitas yang bermartabat dengan orang lain. Menurut Andrea Corwell pada tahun 2000, menurutnya participatory assessment adalah pendekatan yang menekankan pada keterlibatan langsung dan aktif masyarakat dalam proses pengumpulan data, analisis, dan pengambilan keputusan. Dari beberapa teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Metodologi participatory assessment merupakan pendekatan yang mengedepankan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penilaian program atau proyek dengan tujuan memberdayakan masyarakat dan memastikan relevansi serta keberlanjutan hasil penilaian. Prinsip-prinsip penggunaan metode participatory assessment dengan mode yang dilakukan oleh David Wilcox tahun 1958, yaitu melakukan identifikasi hambatan struktural, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi masyarakat penuh dari kelompok yang kurang terwakili atau terpinggirkan. Prinsip keadilan dan kesetaraan memastikan bahwa semua anggota masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses penilaian dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan. Prinsip kolaborasi multi pemangku kepentingan, yaitu mendorong kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, organisasi, non-pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip penggunaan metode participatory assessment menurut Robert Chambers, yaitu prinsip transfer kekuasaan, yaitu mengalihkan kontrol dari pihak luar seperti peneliti atau perencana kepada masyarakat lokal, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka sendiri. Prinsip pengakuan pengetahuan lokal, yaitu menghargai dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman lokal dalam proses penilaian karena masyarakat memiliki wawasan yang mendalam tentang kondisi dan kebutuhan mereka. Prinsip kesederhanaan dan fleksibilitas. Metode partisipatif harus sederhana dan fleksibel agar dapat disesuaikan dengan berbagai konteks dan situasi lokal. Prinsip-prinsip penggunaan metode participatory assessment menurut Andre Korwal, yaitu inklusivitas, melibatkan semua kelompok dalam masyarakat, termasuk yang sering terpinggirkan untuk memastikan bahwa semua suara didengar dan dihargai melalui proses penilaian. Prinsip pemberdayaan, yaitu proses partisipasi masyarakat, harus memberdayakan masyarakat, memungkinkan mereka untuk memiliki kendali lebih besar atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Prinsip dinamika kekuasaan, memahami dan mengatasi dinamika kekuasaan dalam masyarakat untuk memastikan bahwa proses penilaian partisipatif bersifat inklusif dan adil. Prinsip proses sosial menekankan bahwa penilaian partisipatif bukan hanya tentang mengumpulkan data, tetapi juga tentang proses sosial yang memperkuat posisi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dari prinsip-prinsip tersebut, maka dapat disimpulkan metodologi penilaian partisipatif yaitu bersifat inklusivitas dan keterlibatan aktif, pemberdayaan dan penguatan kapasitas, penguatan dan penghargaan pengetahuan lokal, fleksibilitas dan adaptabilitas, keberlanjutan dan relevansi, serta proses sosial yang adil dan kolaboratif. Tujuan metodologi penilaian partisipatif menurut Robert Chambers, pemberdayaan masyarakat untuk memberdayakan masyarakat lokal dengan memberikan mereka kontrol lebih besar atas proses dan hasil yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mengetahui pengetahuan lokal untuk menghargai dan memaparkan pengetahuan serta pengalaman lokal dalam proses penilaian yang sering kali lebih relevan dan akurat daripada pengetahuan dari pihak luar. Mengurangi ketidakadilan dan ketidakseimbangan kekuasaan untuk mengurangi ketidakadilan keseimbangan kekuasaan antara masyarakat lokal dan pihak eksternal.
Tujuan metodologi penilaian partisipatif menurut Andre Korwal meningkatkan inklusivitas, yaitu menciptakan proses yang inklusif di mana semua kelompok dalam masyarakat termasuk yang terpinggirkan memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Pemberdayaan sosial dan politik, yaitu untuk memberdayakan masyarakat baik secara sosial maupun politik dan memberikan mereka kendali atas keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ketiga, memperkuat dinamika sosial. Untuk memperkuat hubungan sosial dan solidaritas dalam masyarakat yang penting untuk keberlanjutan proyek. Tujuan MPA menurut Norman Ufov peningkatan kapasitas lokal, yaitu untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dalam mengelola proyek dan sumber daya mereka sendiri melalui keterlibatan aktif dalam setiap tahap siklus proyek. Relevansi dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa proyek tersebut relevan dan dengan konteks lokal dan berkelanjutan setelah bantuan eksternal berakhir. Penguatan struktur sosial, yaitu memperkuat struktur sosial lokal, mendorong kerjasama, dan membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan proyek. Dari beberapa kesimpulan tersebut, maka tujuan dari metodologi participatory assessment yaitu pemberdayaan masyarakat dengan memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mengakui dan menghargai pengetahuan lokal dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman lokal untuk memastikan bahwa hasil penilaian relevan dan akurat. Ketiga, menciptakan inklusivitas dan keadilan. Dengan menciptakan proses yang inklusif dan adil, di mana semua kelompok dalam masyarakat memiliki suara dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Keempat, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan, yaitu meningkatkan kapasitas lokal untuk mengelola proyek dan sumber daya mereka, serta memastikan keberlanjutan proyek setelah intervensi eksternal berakhir. Kelima, peningkatan kapasitas dan keberlanjutan, meningkatkan kapasitas lokal untuk mengelola proyek dan sumber daya mereka, serta memastikan keberlanjutan proyek setelah intervensi eksternal berakhir. Keenam, mengatasi hambatan struktural, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang menghalangi partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat, terutama yang terpinggirkan. Keempat, metodologi participatory assessment atau MPA. Menurut Robert Chamber, manfaat dari MPA itu adalah masyarakat lebih menjadi mandiri dan mampu mengelola proyek serta masalah yang mereka hadapi secara efektif. Kedua, menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan relevan karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi lokal. Ketiga, masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu mengelola proyek serta masalah yang mereka hadapi secara efektif. Keempat, meningkatkan efektivitas dan penerimaan lokal terhadap hasil penilaian. Manfaat menurut Andre Cornwall, semua suara didengar menghasilkan keputusan yang lebih adil dan representatif. Kedua, meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ketiga, menciptakan ikatan komunitas yang lebih kuat dan mendukung keberlanjutan proyek. Manfaat metodologi participatory assessment menurut Norman Ufov,
masyarakat lebih mampu mengelola proyek dan sumber daya mereka sendiri. Kedua, proyek lebih mungkin berkelanjutan setelah bantuan eksternal berakhir. Ketiga, menciptakan fondasi yang kuat untuk keberlanjutan proyek jangka panjang. Dari beberapa manfaat-manfaat tersebut dari para ahli, maka dapat disimpulkan yaitu manfaat dari metodologi participatory assessment yaitu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola proyek dan masalah mereka sendiri. Kedua, menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan relevan karena didasarkan pada pemahaman mendalam tentang kondisi lokal. Ketiga, memastikan bahwa semua suara dalam masyarakat didengar dan dihargai, menghasilkan keputusan yang lebih adil dan representatif. Keempat, menciptakan proyek yang relevan dengan kebutuhan lokal dan lebih mungkin berkelanjutan setelah bantuan eksternal berakhir. Langkah atau tahapan metodologi participatory assessment menurut Robert Chambers yaitu persiapan dan perencanaan, pengumpulan data dan partisipatif, analisis data bersama, pelaporan dan pengambilan keputusan, tindak lanjut dan evaluasi. Menurut David Wilcox, langkah atau tahapan metodologi MPA yaitu persiapan dan keterlibatan awal, dua, pengembangan rencana partisipatif, ketiga, pengumpulan data dan penglibatan aktif, keempat, analisis bersama dan validasi, terakhir, penerapan hasil dan tindak lanjut. Menurut Andre Corwell, langkah atau tahapan metodologi participatory assessment yaitu mengidentifikasi dan pengorganisasian kelompok partisipan, pembangunan kapasitas, ketiga, pengumpulan dan analisis data kolaboratif, keempat, dialog dan refleksi, kelima, aksi dan implementasi. Dari beberapa ahli tersebut, maka dapat disimpulkan yaitu langkah atau tahapan metodologi perencanaan partisipatif di mana yang poin pertama adalah persiapan dan perencanaan, poin kedua identifikasi dan pengorganisasian kelompok partisipan, ketiga pembangunan kapasitas, empat pengumpulan data partisipatif, lima analisis data bersama, enam dialog dan refleksi, tujuh pengambilan keputusan kolaboratif, delapan aksi dan implementasi, sembilan tindak lanjut dan evaluasi. Kekurangan metodologi participatory assessment menurut Robert Chambers memberikan kontrol lebih besar kepada masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, menghargai dan memanfaatkan pengetahuan serta pengalaman lokal. Ketiga, menurut Andre Corwell, kelebihan dari MPA itu adalah melibatkan berbagai kelompok dalam masyarakat, termasuk yang sering terpinggirkan, memberdayakan masyarakat secara sosial dan politik. Menurut Norman Upop, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat melalui keterlibatan aktif. Proyek yang didesain berdasarkan penilaian partisipatif lebih relevan dan membutuhkan dan dengan kebutuhan lokal. Maka dapat disimpulkan kelebihan dari metodologi participatory assessment yaitu meningkatkan kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat dalam mengelola proyek dan masalah mereka. Kedua, menghasilkan penilaian yang lebih akurat dan relevan. Tiga, memastikan bahwa semua suara dalam masyarakat didengar dan dihargai. Keempat, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat. Kelima, menciptakan proyek yang relevan dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Keenam, memastikan partisipasi penuh dari semua anggota masyarakat. Dan yang terakhir, mencapai hasil yang inklusif dan berkelanjutan. Selain dari kelebihan metodologi participatory assessment, terdapat kekurangan dari metodologi
metodologi participatory assessment. Menurut Robert Chambers, proses penilaian partisipatif seringkali memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak dibandingkan metode konvensional. Kedua, dinamika kekuasaan dalam masyarakat biasa mempengaruhi partisipasi dan hasil penilaian. Menurut Andrea Corwal, kualitas proses penilaian sangat tergantung pada kemampuan fasilitator. Dan kedua, masyarakat dan pemangku kepentingan mungkin memiliki ekspektasi yang berbeda mengenai hasil proses partisipatif. Menurut Norman Newport, mengelola proses partisipatif bisa sangat kompleks, terutama dalam konteks yang beragam dan berubah-ubah. Mengukur keberhasilan penilaian partisipatif bisa sulit karena hasilnya seringkali bersifat kuantitatif. Dari ketiga para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan kekurangan metodologi participatory assessment yaitu memerlukan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Kedua, risiko dominasi oleh kelompok yang lebih kuat. Ketiga, kualitas proses tergantung pada kemampuan fasilitator. Keempat, potensi konflik jika harapan tidak terpenuhi. Kelima, memerlukan koordinasi yang baik dan pemahaman dinamika lokal. Keenam, sulit menunjukkan dampak nyata secara kuantitatif dan kualitatif. Ketujuh, mencapai hasil yang inklusif dan berkelanjutan. Kedelapan, partisipasi simbolis tanpa pengaruh nyata. Dan terakhir, memerlukan perencanaan dan sumber daya tambahan. Demikian materi yang saya sampaikan tentang metodologi participatory assessment atau metodologi penilaian partisipatif. Sekian dan terima kasih.